Bismillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu 'ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu 'ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, di pagi hari ini Allah masih dan terus berikan kita nikmat yang banyak sekali, di antaranya nikmat sehat, nikmat iman, nikmat sempat, kemudian nikmat-nikmat yang lainnya yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Ya, dengan nikmat-nikmat Allah berikan itu, Allah masih berikan kita kemudahan bangun pagi. Allah masih berikan kita kekuatan untuk bisa berjalan ke masjid ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Yang kedua, tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, insyaallah kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian, di pagi hari ini alhamdulillah ya Allah berikan kita kesempatan untuk bisa bertemu, untuk bisa sama-sama belajar. Nanti di sini kalau buatan ajeng menggurui, buatan menceramai, buatan kalau berarti memberikan satu ilmu mawon yang mungkin saya juga masih butuh banyak pengalaman. Seperti itu. Ya, insya Allah ya, materi pada pagi hari ini nggak terlalu sulit mawon. Kita bahas terkait kenikmatan dunia itu sifatnya sementara. Sifatnya sementara. Kira-kira, misalkan disuruh milih, pilih sehat tapi rezekinya pas-pasan, atau sakit-sakitan tapi rezekinya banyak. Ini pasti pilihan ketiga. Pengen yang sehat, rezekinya juga banyak. Apa aja sih rezeki yang banyak itu? Misalkan, rezeki yang banyak itu yang pertama, diantaranya adalah anak keturunan yang banyak, anak keturunan yang soleh, kemudian harta yang tertimbun, kemudian emas, perak, dan kuda pilihan, serta binatang ternak yang sehat dan kathah. Niki pasti harapan semua orang. Kita ingin mendapatkan harta yang banyak tersebut, serta memiliki sawah ladang yang luas. Nah, niki sepertinya semua orang ingin hal yang sama. Tapi hal ini semua sifatnya adalah sementara dan sifatnya titipan. Allah itu berikan kita rezeki sekarang yang kita gunakan. Mungkin motor yang kita miliki, mobil yang kita miliki, sawah yang kita punya. Ketika suatu saat Allah panggil kita, maka berakhirlah semua apa yang kita usahakan. Tapi ada satu balasan yang baik, atau satu bukan balasan. Ada satu hal yang lebih menarik daripada hal ini. Izin membaca di surat Ali Imran ayat 14 yang bunyinya, Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khairil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Dijadikan indah bagi manusia kecintaan mereka atau kesenangan yang berupa perempuan, minan nisa'i wal banina, anak-anak, wal qanatiril muqantarah, harta benda yang tertimbun tak terhingga, minadz zahabi wal fiddah, dari emas, fiddah itu perak, wal khairil musawwamah, binatang ternak atau kuda pilihan, wal an'ami wal harth, dan sawah ladang. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Allah bilang itulah kesenangan hidup di dunia. Wallahu 'indahu husnul ma'ab. Dan Allah atau di sisi Allah tempat kembali yang baik. Surat Ali Imran ayat ke-14.
Secara fitrah manusia sudah pasti memiliki keinginan untuk memiliki hal yang terdapat pada ayat tadi. Anak, kemudian harta benda yang banyak, binatang, ternak, kemudian sawah yang luas, itu pasti kita semua pengen memilikinya. Namun ada di ayat selahnya Allah lanjutkan dengan ayat yang berbunyi Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum. Katakanlah, maukah aku beri tahu kepadamu, kepada Muhammad, sesuatu yang lebih baik daripada yang demikian itu. Jadi Allah setelah menjelaskan tadi, zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa sampai akhir, Allah lanjutkan di ayat selahnya. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum. Maukah kamu aku beritahu, Allah bilang seperti itu, ada hal yang lebih penting atau lebih utama daripada hal yang di ayat sebelumnya tadi. Apa itu? Lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa azwajun mutahharatu wa ridwanu minallah wallahu basirum bil ibad. Allah bilang lilladzina taqaw 'inda rabbihim, untuk orang-orang yang bertakwa. Maka baginya apa? Jannatun tajri min tahtihal anhar. Maka baginya surga yang dimana mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha. Mereka kekal di dalamnya. Wa azwajum mutahharatu wa ridwanu minallah. Dan untuk mereka pasangan yang disucikan serta ridho dari Allah Ta'ala. Wallahu basirum bil ibad. Allah maha melihat hamba-hambanya. Nah, jadi di ayat yang selanjutnya atau di ayat 15, Allah ngasih tahu bahwasanya ada satu hal yang lebih utama daripada memiliki perihal dunia tadi. Intinya apa? Adalah takwa. Takwa ini apa? Menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Ini sebenarnya sederhana. Allah berikan kita waktu 5 kali untuk mendatangi masjid, yakni subuh, zuhur, asar, maghrib, serta isya. Sholat itu paling lama berapa menit kira-kira? Pinten? 10. Nah, insya Allah 5. Atau mungkin lebih cepat lagi niku sholatnya sendiri. Nek sholat sendiri di rumah, di kamar, nggak ada yang lihat, itu paling 2 menit selesai. Yang dibaca nek nggak kulhu, kul a'u, nek mboten kul ya ayyuhal kafirun. Tapi kadang baca al-kafirun pun nggak sampai selesai. Wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum. Nah, muter-muter sampai 10 ayat. Yang aslinya al-kafirun cuman 5 ayat malah menjadi 10 ayat. Gitu. Makanya ketika beribadah pada Allah kita membutuhkan hati yang khusyuk. Kersane surat Al-Kafirun selesainya pas 5 ayat, buatan sampai 10. Tengok. Dan keindahan surga dengan segala fasilitasnya bagi orang bertakwa tadi, di antaranya siapa itu orang bertakwa? Yang pertama, orang yang memiliki karakter baik. Yang kedua, perilaku utamanya adalah kebaikan. Kemudian kebiasaan melakukan perbuatan yang terpuji. Kebiasaan terpuji ini nggak harus ke keluarga, tapi ke orang lain juga. Dan Al-Quran menjelaskan bahwasanya karakter mereka dalam ayat setelahnya. Nah, jadi setelah tadi Allah memberikan satu kata, yakni takwa, yang lebih baik daripada memiliki harta benda yang banyak, sawah ladang yang luas dan lainnya. Allah sebutkan di ayat setelahnya, di ayat 16. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Siapa orang bertakwa itu? Yang pertama, alladzina yaquluna rabbana. Mereka yang berkata, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami benar-benar lebih telah beriman. Maka ampunilah dosa-dosa kami dan selamatkanlah kami
dari azab neraka. Dan keimanan yang melahirkan komitmen untuk senantiasa meminta ampun dari berbagai salah dan dosa, serta memohon dijauhkan dari siksa neraka. Kita berdoa, semoga nanti kita di akhirat dijauhkan dari panasnya api neraka. Karena ada hadis yang menyebutkan bahwasanya panasnya api neraka itu 70.000 kali lipat dari panasnya dunia. 2 hari terakhir ini Allah akan berikan kita cuaca yang panas. Terus apakah di sini hujan kemarin? Boten. Di hari Rabu hujan boten? Boten juga. Ini kok panasnya juga masih panas biasa. Jadi misalkan ada yang keluar jam-jam 12 siang, wah ini panasnya ngentang-ngentang. Pengennya beli apa? Es. Pengennya beli es, satu pun nggak cukup. Belinya 2 atau bahkan 3 itu diminum sendiri. Karena kalau beli es teh niku yang banyak naponya, tehnya atau esnya? Yang banyak esnya. Nah, panasnya dunia, niku belum ada apa-apanya sama panasnya api neraka. Nah, misalkan kita melihat video di sosial media, kadang ada pendaki yang memvideokan lava. Lava niku magma, atau yang ada pada dalam gunung, ada pada bawah bumi. Itu panasnya menyala-nyala sekali. Itu belum ada apa-apanya sama panasnya api neraka. Yang kadang pun kita misalkan anak kecil mainan korek api pas Ramadan gitu. Misalkan kena panasnya toh langsung menghindar gini. Langsung menghindar. Kenapa? Karena saking panasnya. Dan itu belum ada apa-apanya sama panasnya api neraka tadi. Dan azab paling rendah atau azab paling minimal ketika nanti di neraka itu adalah Allah berikan sendal atau terompah dari api yang dimana dengan terompah tersebut bisa membuat kepala kita membuat kepala menjadi mendidih. Ini azab yang paling ringan. Dan orang-orang di neraka itu kulitnya diperbarui sama Allah terus. Maksud gimana? Jadi ketika ada manusia ataupun mungkin orang yang melakukan keburukan dan masuk ke neraka, kemudian Allah gantikan kulitnya ketika kulit tersebut sudah terbakar. Bahasanya kayak dicelup terus diganti yang baru. Ini kan malah menambah siksa buat manusia tersebut. Begitu pedihnya azab di neraka. Bahkan kita pun selalu berdoa tadi waqina azabannar. Jauhkanlah kami dari panasnya api neraka. Dan kita berharap semoga kelak Allah berikan kita kemudahan, Allah berikan kita keridhaan agar Allah berikan kita kesempatan untuk bisa masuk ke surga tanpa hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Kuncinya tadi melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Dan setidaknya ada 5 karakter positif atau kebiasaan yang baik yang terangkum pada ayat setelahnya. Tadi yang pertama kan zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarah ila akhir. Kemudian Allah sebutkan di setelahnya qul a'unabbiukum bi khairin min dzalikum lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar. Di setelahnya ayat ke-15 itu kan Allah berikan kita bahwasanya bertakwa itu lebih utama daripada memiliki yang tadi. Kemudian Allah berikan tadi satu spill atau bahasanya satu bocoran siapa itu orang bertakwa yang berkata tadi Rabbana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Adapun yang selanjutnya yang 5 kebiasaan positif yakni pertama as-sabirina wal-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Ada 5 kebiasaan positif yang bisa kita lakukan agar kita mendapatkan predikat takwa tadi.
Yang pertama, as-sabirina adalah orang-orang yang sabar. Sabar dalam apa? Yang pertama, mampu bersabar dalam melakukan ketaatan. Ibadah kepada Allah, sabar saat menjauhi dan meninggalkan larangan Allah, serta tetap bersabar ketika menghadapi musibah, berbagai ujian dan cobaan yang lainnya. Kita tahu di akhir-akhir ini saudara-saudara kita yang ada di Tapanuli Tengah, atau mungkin di daerah Sumatera, itu sedang dilanda banjir bandang. Dan banjir bandang ini bukan banjir yang bawa air saja, tapi juga bawa kayu. Dan ini termasuk salah satu ujian atau cobaan dari Allah untuk melihat siapa hamba yang bersabar, siapa yang tidak. Bahkan di sana sampai sinyal niku terputus, terisolir dan yang lainnya. Dan alam ketika berikan kita bencana, itu pasti ada tanda-tandanya. Yang pertama, Allah sebutkan di surat Ar-Rum, Zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Zuharul fasadu fil ardi wal bahr. Telah nampak kerusakan fil barri wal bahr, di darat dan di laut. Bima kasabat aydin nas, yang disebabkan ulah dari manusia tersebut. Dulu pas saya pelajaran SD, ada pelajaran gini. Kenapa kita tidak boleh memotong pohon yang banyak ketika di hutan? Jawabannya adalah agar tidak longsor, agar tidak banjir dan yang lainnya. Tapi ketika manusia itu berbuat semena-mena, berbuat kerusakan, maka Allah akan berikan kita tanda tadi berupa banjir, berupa longsor, yang tak lain tak adalah karena ulah manusia itu sendiri. Yang kedua, as-sadiqina, orang-orang yang benar, as-sadiqin, orang-orang yang benar dalam aspek imannya, jujur dalam kehidupannya. Keyakinan yang terujam dalam hati, kemudian diikrarkan secara lisan dan dibuktikan dalam tindakan, menjadi bukti dari keimanannya. Jadi iman itu pertama tadi apa? Meyakini dalam hati. Yang kedua, diikrarkan secara lisan. Yang ketiga, dilakukan dengan perbuatan. Dan di sini penampilan fisik, kemudian selera hidup dan rasa yang diselaraskan dengan nilai iman yang ada pada dalam hatinya. Setelah kata as-sabirina was-sadiqina wal qanitina. Apa arti qanitin? Qanitin artinya adalah orang-orang yang berusaha untuk tunduk, patuh melakukan ketaatan Allah dan ketundukan pada syariat Allah Ta'ala. Apapun yang perintah Allah, dia lakukan, karena dia yakin bahwasanya pasti ada kebaikan dan kemaslahatan di dalamnya. Apapun larangan pasti dia jauhi, karena ia sangat yakin bahwasanya di dalam larangan itu terdapat bahaya, terdapat kemudaratan yang mendatangkan murka dari Allah Ta'ala. Allah sebutkan juga dalam surat Al-Baqarah, wa asa an tuhibbu syai'aw, kembali, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum, wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Jadi ketika kita lakukan sesuatu, kadang kita merasa kok berat, kok taat pada Allah itu rasa-rasanya sulit untuk dilakukan, sulit istiqomah. Tadi wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Bisa jadi ketika kita membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Dan ketika kita menyukai atau bahasanya cinta dari sesuatu, bisa jadi itu malah buruk bagi kita. Itu. Kemudian yang keempat, di sini adalah al-munfiqina, orang yang mau berbagi kepada orang lain. Kesolehan pribadi tergambar dalam ketangguhan iman, kesabaran, ketaatan, lalu diselaraskan dengan kepedulian kepada orang lain dalam bentuk kesolehan sosial. Contohnya adalah berinfak. Berinfak ini apakah wajib atau sunnah? Sunnah.
Sunnah ketika Allah berikan kita rezeki yang lebih, Allah berikan kita harta yang berkah, maka kita dianjurkan untuk menginfakkan sebagian dari harta kita. Dan izin tanya lagi, kalau kita berinfak, itu harta kita berkurang atau bertambah? Bertambah, dari segi agama. Cuman kadang orang mikir, misalkan ke mall, uang 100.000 itu besar atau kecil? Naik ke mall, misalnya jalan-jalan ke mall nih, mau beli barang, bawa 100.000, itu kira-kira kecil atau besar? Kecil, karena harga-harga di mall adalah biasanya larang, mahal semua. Tapi ketika dibalik, ketika 100.000 kita Jumatan, mau menginfakkan, tuh bahasanya, wah, masuk nggak ya? Ketika ada kotak infak lewat di depan kita, terasanya kalau misalkan mau infak uang 100.000 itu besar atau kecil? Malah terasa besar. Padahal, misalkan dilihat dari segi nominal, 100.000 memang sekarang bisa dapat apa-apa. Tapi ketika menginfakkan misalkan 100.000, maka Allah ganti dengan 700 kali lipatnya. Di surat Al-Baqarah, Allah sebutkan, Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah. Permisalan orang yang berinfak di jalan Allah, itu seperti satu buah tangkai. Di mana tangkai tersebut memiliki 10 cabang. Terus masing-masing cabang tersebut memiliki 70 lagi. Dan inilah keutamaan dari berinfak. Dan keutamaan berinfak disebutkan dalam hadis Rasulullah, di antaranya ada 7 orang yang nanti akan mendapatkan naungan Allah, di mana hari tersebut tidak ada naungan. Salah satunya adalah orang yang berinfak sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan sama tangan kanannya. Dan naungan Allah ini nanti ketika di hari kiamat. Seperti itu. Dan insya Allah di hari Ahad besok, sekarang Sabtu di Ahad besok itu ada satu kajian di Masjid Agung Surakarta, di mana di sana akan membahas terkait isu genosida atau isu yang sekarang masih terjadi, yakni adalah penjajahan di Baitul Maqdis, yang dimana kita di sini hanya bisa berdoa. Kita di sini bisa berdoa. Misalkan memang ada yang longgar, sakit, datang ke Masjid Agung Jakarta. Insya Allah dibersamai sama Ustadz Abdul Somad. Ada yang kenal beliau? Ada yang kenal dengan Ustadz Abdul Somad? Kenal apa tahu? Oh, kenalan di mana gitu? Niku. Dan yang terjadi sekarang bukan hanya di Palestina, tapi juga di Sudan. Sudah tahu beritanya di Sudan itu juga sama. Jadi para penjajah, niku pengen mendirikan satu imperium yang besar, yang dimana di situ meliputi negara Palestina, Sudan dan yang lainnya. Dan alhamdulillah ya Allah berikan kita kehidupan di Indonesia ini keadaan yang enak, nyaman, tidak ada gangguan perang satu sama lain. Karena memang di Indonesia ini insya Allah masih Allah berikan kenyamanan dan ketenangan. Dan yang kelima, atau yang terakhir adalah wal mustaghfirina, orang-orang yang senantiasa memohon pada Allah, atau orang-orang yang terus melakukan istighfar. Di antaranya karena ia tahu bahwasanya istighfar yang istimewa itu dilakukan pada akhir malam. Jadi misalkan istighfar yang pengen benar-benar khusyuk, niku dilakukan sebelum datangnya waktu subuh atau di sepertiga malam terakhir. Sekarang itu paling jam-jam 3, setengah 3, seperti itu. Di situ Allah turun, malaikat turun, dan Allah menyebutkan bahwasanya ketika ada orang yang meminta taubat, insya Allah maka Allah terima taubat tersebut. Dan Muslim dia bilang dosanya sudah banyak, sering melakukan kemaksiatan. Apakah dosanya masih diterima taubatnya? Jawabannya adalah masih. Allah itu tidak melihat seberapa banyak dosa kita, tapi Allah melihat dari keikhlasan taubat yang kita
lakukan. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah kepada orang-orang yang asrafu ala anfusihim, yang berlebihan pada dirinya, melakukan banyak kemaksiatan yang menyebabkan dosa yang makin banyak, la taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmatnya Allah Ta'ala. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah itu akan menghapus seluruh dosa dari hambanya. Jadi ini jadi satu motivasi buat kita. Ya mungkin ada kita merasa maksiatnya banyak, mungkin juga masih melakukan keburukan dan lainnya, kita ingat pada Allah Ta'ala. Dan taubat itu tidak dilakukan pada momen-momen tertentu. Boleh dilakukan di pagi hari, di sore hari, kapanpun itu. Sholat sunnah taubat ataupun meminta ampun pada Allah Ta'ala. Kadang kita tidak tahu kapan Allah akan memanggil kita. Itu adalah salah satu keutamaan dari taubat. Karena yang tahu umur hanyalah Allah Ta'ala. Dan ada satu yang mengatakan umatnya Rasulullah itu baina sitin di antara 60 sampai 65. Adapun ketika lebih berarti Allah berikan bonus, Allah berikan waktu lagi untuk beramal kebaikan. Dan untuk anak-anak yang masih muda, ini memang rasa-rasanya sekarang itu berat. Berat diajak ke masjid, berat diajak ngaji, dan yang lainnya. Tugas kita niku mendoakan untuk kebaikan untuk anak-anak, anak cucu, seperti itu. Kenapa? Karena yang memberikan hidayah, yang memberikan petunjuk itu bukan dari kita. Yang memberikan adalah Allah Ta'ala. Jadi izin merangkum dari materi yang sudah disampaikan di pagi hari ini. Yang pertama tadi di ayat yang ke-14, Allah sebutkan yang bahwasanya manusia itu pasti syahwati minan nisa'i wal banina wal qanatiril. Manusia itu pasti pengen punya pasangan yang menyejukkan hatinya, punya anak yang soleh dan solehah, punya harta yang banyak, itu pasti kita punya keinginan seperti itu. Dan juga sawah yang luas, kemudian binatang ternak yang banyak, yang sehat dan gemuk. Tapi Allah sebutkan di ayat selahnya tadi, bahwasanya Allah memberikan satu hal yang lebih baik daripada itu semua, yakni adalah bertakwa. Dan siapa orang bertakwa itu? Yang pertama tadi, alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Yang menyatakan bahwasanya dirinya itu telah beriman dan jauhkanlah diri kami dari panasnya api neraka. Kemudian ada 5 kebiasaan yang bisa kita lakukan agar kita menjadi hamba yang bertakwa. Tadi as-sabirina was-sadiqina wal qanitina wal munfiqina wal mustaghfirina bil ashar. Orang-orang yang bersabar, orang-orang yang benar dalam melakukan amal kebaikan. Yang ketiga, orang-orang yang qanitin, orang-orang yang taat pada Allah. Wal munfiqina, orang-orang yang berinfak. Dan yang terakhir adalah orang-orang yang beristighfar. Dan adapun istighfar ini, ada satu istighfar yang lebih mujarab, lebih utama. Ada namanya sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi. Bisa teruskan saya Allahumma anta rabbi. La ilaha illa anta subhanak. Astaghfirullah. Allahumma anta rabbi. La ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa 'ala. Kurang. Ulang dari awal nggih. Masih ada yang masih ngantuk? Masih ngantuk. So. Memang nggih. Sekarang niku nek subuh niku pagi sekali. Ada niku jam pinten? Adanya jam 4 kurang. Komatnya jam 4. Niku sangat-sangat pagi sekali. Bahkan misalkan kelewat sedikit pun sudah
siangan. Nggih. Ulang lagi nggih. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Ulang. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ada sudah hafal? Insyaallah nggih. Nanti ini bisa dihafalkan di lain waktu. Nah, di sini keutamaan membaca tadi Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta sampai akhir. Ketika ada seorang hamba membaca sayyidul istighfar pada pagi hari, maka Allah akan jaga dia, Allah akan berikan dia balasan surga, dan Allah akan jaga sampai petang. Ya. Dan ketika wafat dalam kondisi setelah baca istighfar, insya Allah Allah akan masukkan ke dalam surga. Bismillah, dengan izinnya Allah. Dan sebaliknya ketika manusia membaca sayyidul istighfar pada sore hari, okay, maka Allah akan jaga dia juga sampai pagi hari. Okay, mungkin ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebih maaf. Okay. Dan semoga Allah berikan kita kemudahan dalam melakukan kebaikan amal yang soleh. Allah berikan kita keistiqomahan untuk melakukan amal yang soleh. Allah berikan kita keberkahan di rezeki kita, di ilmu kita, di kehidupan kita selanjutnya, dan yang masih punya hutang, semoga Allah berikan kemudahan untuk bisa menyelesaikannya. Izin untuk berdoa lebih dahulu. Allahumma ghafir lil muslimin al muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma dafa'anna al ghala wal waba waz zina waz zalazil wal mihan wa su'al fitan ma dhahara minha wa ma batan an baladina hadha khassah وعن سائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, maaf saya akhiri. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.